hindari bersikap kasar dan berhati keras. Maka saya tanya ibu-ibu yang masih pada punya suami, yang sudah tidak ya tidak usah jawab. Iya, ini kalau jenengan kenal suami panjenengan berapa persen? 5%. Berarti orang asing. Kayak lagunya siapa? Ngarang. Kayak wong India sing nyanyi karo Roma Irama. Ayo orang asing. Nur Halimah. Terus ajak Anda pada ngamal kali. Berapa persen ibu kenal suami? Hampir 100%. Kenal betul ya. Jadi suara watuk kebe apa? Langkah kakinya apa? Apa? Angger lagi jengkel melakukannya apa? Wanter. Angger lagi senang melakukannya apa? Saya tanya bapak-bapak. Bapak-bapak kenal istri berapa persen? Kalau 100% gorok berarti nih. Karena ada yang jenengan tidak tahu. Isi hati, isi pikiran jenengan tidak tahu. Jangan mengatakan 100, ya maksimal 95%. Ya 5%, 2,5% isi hati, 2,5% isi pikiran. Artinya apa? Ketika orang mengenali pasangannya, dia akan berlaku sebaik-baiknya agar pasangan itu tidak tersakiti. Misalnya gini, karena sudah menikah puluhan tahun, Bapak Ibu, kenal betul kalau istri sudah masak kemudian tidak makan, istri tidak gonggong. Kan untuk masak satu mangkok sop itu butuh waktu lama, Pak. Anda bisa 15 menit proses masaknya. Belum proses ke pasarnya. Wis metu mana dompetnya ketinggalan balik mana. Dompetnya ketemu, kunci motor orang ketemu. Wis mangkat balik mana? Apa? Helman tapi durung kudungan kan lebih gawat mana? Lebih gawat mana? Saya diceritani temennya. Terus pimen Bu? Ya kelingannya bareng ning pom bensin Pak. Jebulnya ora kudungan. Iya betul ya. Sudah kayak gitu sampai ke pasar keceblok-ceblok masak ya. Begitu sudah matang suami pulang monggo Mas, udah tak masakkan sop. Wis wareng apa ora bedeg-deg. Iya makanya bapak-bapak ya, kalau makan di luar jangan sampai kenyang. Ada yang traktir ya setengah aja. Nanti setengahnya untuk di rumah. Tapi ngabari dulu sama istri. Dia masak beli, masak anak apa sih Pak? Ya takon baik. Di luar ditraktir teman setengah aja. Sampai ke rumah masih bisa makan. Kurang. Ya setengah dibungkus gawa balik. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka membahagiakan orang yang siapa? Demikian juga ibu. Saya punya teman cerita. Dia pergi ke Jakarta. Pelatihan 1 pekan, kemudian pengen membelikan oleh-oleh istrinya. Membelikan baju. Dia cerita, aku milih nanti 3 jam Pak Misbah. Si bisa nih Pak, saking kedere, durung pernah nokokna baju buat istri, dia beli sendiri, kasih duit. Ini pengen ngasih kejutan. Milih, beli, harganya lumayan. Ratusan ribu itu. Sampai ke rumah, dikasihkan hadiah. Bojone merengut. Tanya, yang mari merengut apa Pak? Bukan ukuran, bukan warna, harga. Biasanya begitu. Harusnya kan nggak usah tanya harga kan? Begitu diberitahu harganya sekian, kata istrinya, Mas, model kayak gini kene, kenapa tuku 5, jenengan tuku 1. Itu pun membuat suami akhirnya kan kecewa. Kenapa tidak? Udah mau rezekinya yang datang, tinggal dipakai. Ini artinya istri tidak bisa mengendalikan sikap.
Maka kalau sudah menikah lama akan tahu betul perkara-perkara yang buat pasangan tidak rela itu akan dihindari. Termasuk Bapak dan Ibu, semua manusia itu oleh Allah dibekali potensi cemburu. Maka jangan pernah menceritakan yang membuat istri cemburu. Walaupun ceritanya zaman SD, zaman SMP, uang meninggal, tetap cemburu kan bisa. Hindari itu Bapak. Ini walaupun tafadun golitul qalbi lam fadu min hawli. Karena kalau hatinya keras, sikap kita kasar, orang akan menjauh dari kita. Jangan sampai sebagai istri malah mengidolakan suami orang lain. Madap-madap kenapa? Jenengan kayak bapak kayak kan jengkel juga suami pun bojone apa dong ini. Ya karena tadi, karena si suami itu tidak peka. Maka saya ingin titip pesan bapak-bapak ya. Yang pernah saya sampaikan, jadilah tipe suami yang peka. Kalau dalam ilmu tajwid, tipenya tipe ikhfa. Ikhfa, samar saja paham. Jadi kalau ini habis pengajian, istri terus ting-tang ting-ting lagi, ditanya mau kemana mah? Ke pasar. Jangan ditawari, pan diantar apa orang, langsung diantar. Itu namanya ikhfa. Jangan nunggu istri bilang, yuk pak, aku diantar di pasar. Apalagi jenengan terus alasan, aku anak acara, mesti jengkel. Wis urusan apa? Jenengan leleng baik, bukan pengen leleng. Melaku, beg. Orang musuh. Iya. Maka kalau tinang nending ya, yuk taas. Di parkiran jangan disuruh langsung ke sana, digandeng. Biar orang pada wis tua romantis namanya. Satu romantisnya dapat, yang kedua efisiensi waktunya dapat. Kan sudah bawa catatan, mau kemana? Belanja sayuran, ajak ke tempat tukang sayur. Jangan mampir-mampir, digandeng. Yang ketiga, syukur-syukur bayari, mesti bongbong ya bu. Rongok kenapa? Jangan mana nih belanja dewek, aku tangan ini parkiran, biar orang bayari gitu. Itu Pak. Jadi jadilah suami yang peka. Tidak nunggu idhar, tidak nunggu jelas. Mas yuk diantar itu namanya idhar. Peka saja, ikhlas saja sudah bisa ditangkap. Ini suami yang sangat lembut hatinya. Kemudian langkah yang ketiga di Ali Imran 159 pasangan itu Bapak Ibu. Supaya bisa rahmah fa'fu anhum. Mudah memaafkan. Maka yang namanya orang hidup karena kita manusia itu tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Karena al-insanu makhlul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa, pasti melakukan kesalahan. Maka kesalahan-kesalahan itu mudah untuk dimaafkan. Dan kalau memaafkan jangan diingat-ingat. Meskipun ada ungkapan wanita itu mudah memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Itu wanita di sana. Yang sudah ngaji jangan. Kalau memaafkan ya sudah, jangan diungkit-ungkit. Jangan sampai sudah memaafkan tapi ingat-ingat. Bapak Ibu, ada satu konsep yang coba saya praktekkan, yaitu membuat hati tenang. Juga membuat orang yang mendengar itu tenang. Pasangan yang mendengar juga tenang. Ada satu cerita yang pernah saya dengar ya, dari Ustadz yang menyampaikan pengajian, meskipun saya belum membaca teks hadisnya. Katanya Rasulullah SAW pernah suatu ketika pulang dari bepergian malam hari, kemudian Ibu Aisyah sudah tidur. Mungkin ibu-ibu juga pernah mendengar itu. Kemudian Rasulullah katanya tidak membangunkan sampai Rasulullah tertidur di depan pintu rumahnya beliau. Lah terinspirasi dari kisah yang disampaikan Ustadz itu di pengajian, saya melakukan hal yang sama. Untungnya pintunya tidak dikunci, jadi saya bisa masuk rumah. Kalau saya pulang pengajian malam, kemudian lihat istri itu, saya tidak bangunkan. Ya tadi malam pulang jam 10 lebih.
Di tempatnya Pak Selamat itu selesai jam 10 sampai Blimbing jam 10 lebih. Saya lihat istri udah tidurnya. Saya berbaring aja samping dan baru terjaga pagi 3:30. Biasanya kalau bangun bilang begini, untuk jam pinten, jam 10 lebih. Terus kalau sudah makan ya saya jam udah makan, kalau belum ya saya jam. Kalau pas belum makan biasanya istri sangat khawatir gitu ya. Dia bilang, ini udah makan? Belum. Kenapa aku udah dibangunin? Apa jawaban saya? Rasulullah saja tidak tega membangunkan Aisyah, apalagi Misbahuddin yang bukan siapa-siapa. Boleh bilang begini, aku minta maaf ya Bi, sudah aku maafkan. Lah aku kan baru ngomong, sejak aku menikahimu, sudah aku maafkan. Oh di situ kanannya bongbong, kanannya yang bongbong. Itu cara mengelola hati itu begitu. Karena kata Quran, fa'fu anhum, maafkan mereka. Terus pesan, nanti lagi kalau aku ketiduran, bangunin ya. Saya hanya senyum aja. Karena kalau saya bilang iya, harus dilaksanakan. Kalau bilang tidak, nanti kecewa. Jadi senyuman silakan ditafsiri sendiri kan begitu. Ini fa'fu anhum. Maka ketika suami melakukan kesalahan dan dia minta maaf, untuk kesalahan yang memang masih bisa diperbaiki, dimaafkan. Ketika istri melakukan kesalahan, ya dimaafkan. Karena itulah konsep rahmah akan didapatkan kalau kita menjadi pemaaf. Dan yang namanya maaf itu tanpa syarat. Kadang-kadang kan kita memaafkan tapi dengan banyak syarat. Kena tak maafna asal syaratnya 1, 2, 3, 4, 5, kenemen. Akhirnya istilah orang sudah nyuruh maaf yang ngabut kan begitu. Memberi maaf itu tanpa syarat. Karena apa? Memberi maaf itu ibadah. Lihat Al-Quran surah Al-A'raf 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Memberi maaf itu tanda orang muttaqin. Al-Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memberi maaf itu ciri orang muhsin. Ini yang akan membuat hati itu rahmah, punya kasih sayang. Yang berikutnya masih di Ali Imran 159. Untuk bisa rahmah, maka suami dan istri sering-seringlah bermusyawarah. Wasawirhum fil amri. Bermusyawarah. Untuk perkara-perkara yang memang boleh dimusyawarahkan. Jangan karena suami sebagai kepala rumah tangga, segala keputusan diambil alih suami tanpa melibatkan istri. Tetap dimusyawarahkan. Adakan dialog yang menemukan titik temu. Dan ketika musyawarah, ingat, musyawarah itu tujuannya mufakat, bukan menang-menangan. Ajukan argumentasi. Wasawirhum fil amri. Untuk urusan-urusan yang memang boleh dimusyawarahkan. Kalau tidak boleh dimusyawarahkan, ya jangan dimusyawarahkan. Perkara yang sudah baku aturannya jangan dimusyawarahkan, tinggal dilaksanakan. Misalnya si suami bilang, ini bulan Dzulhijjah, alhamdulillah ada rezeki, kita mau korban. Terus uangnya berapa Pak? Ada 50 juta. Ya sudah, jangan kambing, sapi. Enggak apa-apa, sapi, kali-kali sapi. Kayak pertanyaan tadi malam kan, Abdul mana kurban kambing dengan sapi? Abdul sapi, 1 ekor, 1 orang. Abdul, mantap gitu. Kemudian suami bilang, enggak apa-apa. Itu kan dimusyawarahkan. Suami rela hati, istri juga rela hati. Tapi ada perkara yang tidak boleh dimusyawarahkan. Begitu bepergian, terus istri bilang, Pak, dia ngomong, lunga-lunga, sholat apa urusan? Sholat apa orang urusan? Ini tidak dimusyawarahkan. Sholat ya sholat, masa lunga-lunga orang sholat? Untuk perkara yang sudah baku, tidak perlu dimusyawarahkan. Untuk hal-hal yang tidak diatur, itu silakan dimusyawarahkan. Wasawirhum fil amri. Termasuk ketika suami memberikan nafkah bulanan. Kemudian istri bilang begini, Mas, ini bulan Dzulhijjah, biasanya banyak orang hajatan.
Nanti kondangannya mau diambilkan dari anggaran belanja bulanan apa dari panjenengan. Kenapa sih? Kalau diambilkan dari anggaran bulanan, kayaknya ini tidak cukup 1 bulan. Nanti bisa-bisa akhir bulan kita efisiensi. Sing biasanya tempe sairis, saprapat yang iris kan ketika efisiensi. Sayur kangkung biasanya sapiring, saprapat yang piring kan efisiensi. Karena anggarannya masuk ke kondangan. Nah, saya bilang, enggak, nanti kondangan dari saya. Udah berapa masuk undangan? Alhamdulillah mas, bulan ini ada 10. Satusan 1 juta. Seketan 500. Ya kan pantasnya sekarang biru, masa kondangan 5.000 kan ya orang pantas. Oke. Nah, pas hari libur kayak gini, suami bilang gini, mah pisan-pisan yuk makan di luar. Istri tanya dulu, di luar mana? Di luar rumah apa? Ya rumah makan loh. Bocah-bocah pada mencar kabeh wong loroan. Tanya lagi bu, yang bayari siapa? Dari anggaran belanja bulanan apa dari jenengan? Bisa nih sih? Iya. Sekali makan di luar bisa untuk makan di rumah 7 hari. Iya mas? Iya. Betul, harganya berapa, kena pajak berapa kan? Disepakati dari rumah. Jangan sampai istri seneng diajak makan di luar, begitu mau bayar suami tidak tak kapan-kapan parkir kendaraan. Iya. Mas, dompet ketinggalan, aduh dompet ketinggalan bisa. Duit belanja untuk bayar. Nanti kalau tidak cukup itu suami, kan kasihan istri. Makanya disepakati dari awal, yang bayari siapa. Kalau dari belanja, enggak, saya enggak mau. Kecuali proposalnya bilang begini. Ya, proposal rencana anggaran pendapatan belanja keluarga, RAPBK. Suami bilang, mah, ini nafkah bulanan. Kalau lebih untukmu, kalau kurang minta lagi. Bong banget. Setuju apa setuju? Nemen katanya Pak, nemen ya. Jare kurang bulwi buh apa jare Pak? Malah saat ATM-nya tidak kena KBK mana? Iya, tidak demikian ya Pak. Nanti kayak ceritanya guru kami itu ya. Jadi dia bilang ATM-nya yang megang istrinya. Terus saya bilang, terus Ustaz, nanti kalau buat bensin, buat apa, ya minta sama istri. Mah minta untuk bensin bulan ini sekian ini. Terus tak guyoni lah, kalau untuk kepentingan yang lain, apa contohnya, dari raket, apa, ya minta lagi. Ya ada baiknya, ada tidak baiknya, saya bilang gitu ya. Baiknya tuh ya, wong itu hasilnya suami, ya dipegang suami, ambilkan kebutuhan untuk 1 bulan, gitu ya. Nanti kalau kurang ya maju lagi. Kalau lebih tadi sudah untuk kamu kan. Jangan sampai diserahkan semua, kemudian dapat uang dari luar, ngomongin duit lanang. Tumpetan yang kaos kaki. Ning peci. Kelalen, pagarang dicopot kelalen. Dicuci istrinya, cari bojone, nemu beli gitu kan. Jadi bojone ora pan ngomong, lain ngomong apa ora bojone. Makanya ini bar ngomong ora duit kan angel maning ya Pak. Apa nih Mas, sampean ora kelangan duit Mas. Pan ngomong kelangan, konangan goro, bikin ngomong ora duit. Pan ngomong ora, wong duitnya ning kos kaki gitu. Jadi bojone orang ngomong berarti melune harus ketemuan. Zakatnya 20% kan gitu. Jangan Pak ya, jangan punya istilah duit lanang, duit wadon. Duit itu tidak berjenis kelamin. Ya, itu hartanya suami ya hartanya suami. Nanti tinggal suami berkewajiban untuk memberikan kepada istri. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ini musyawarah nanti sana.
Kemudian yang berikutnya, untuk menumbuhkan kasih sayang kepada pasangan, Allah ngajari kita apa? Di Ali Imran 159 itu, wastaghfirlah. Suami ketika meminta ampunan kepada Allah, jangan lupa mintakan ampunan untuk istri. Setelah tahajud, ya Pak, setelah baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira, angkat kedua tangan, dekatkan hati dan pikiran kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni istriku ya Allah. Mintakan ampunan kepada Allah, jadikan dia bidadari surga ya Allah. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berdoa sambil membayangkan betapa cerewetnya istri. Kalau lagi doa pemikir istri cerewet, nanti tidak jadi dimintakan ampunan gitu kan. Akhirnya yang muncul adalah jengkel. Bayangkan kebaikan-kebaikan. Kata Rasulullah, kalau engkau tidak suka satu sifat istrimu, maka pikirkan sifat-sifat yang engkau sukai. Apa yang tidak suka? Cerewet, Pak. Wong suami ngomong satu kalimat, istri jawabnya 20 kalimat. Pikirkan yang jenengan sukai. Apa? Kepeduliannya. Mesti berangkat nganter sampai ke gerbang. Dia tidak akan masuk rumah sebelum punggung jenengan tidak kelihatan. Itu kan kebaikan. Dia minta dikabari kabar panjenengan. Karena ketika suami bepergian kan istri di rumah kadang-kadang was-was. Ki wong lanang wis maam apa turu. Padahal wong lanang itu durung karuan mikiri bojone mangan apa ora. Iya, dipikirkan begitu. Ini kebaikan yang ketika diingat akan membuat hati suami itu semakin rahmah. Mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintakan kesehatan untuk istri, mintakan keberkahan untuk istri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintakan usia yang berkah, itu diminta di waktu-waktu yang mustajab. Demikian juga istri, kepada Allah mintakan ampunan untuk suami, mintakan keberkahan usia untuk suami. Dan kalau sudah mendoakan, Bapak dan Ibu, saya titip, jangan cerita kepada yang didoakan, karena di antara yang Rasulullah ceritakan, Allah utus malaikat untuk mendoakan orang yang mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh yang mendoakan. Iya. Jadi ketika ibu mendoakan minta ampunan untuk suami, suami tidak tahu, maka malaikat akan mengatakan, ya Allah, berikan hal yang sama kepada orang. Jadi pagi hari tidak usah nembung suami, tidak usah bilang, Pak, mau bunyinya dengan tahajud dongakna nyong apa orang curang temen sih nyong dongakna dengan orang. Malah kanda, malaikatnya ya tidak jadi nanti. Ini wastaghfirullah. Kemudian yang terakhir, untuk menimbulkan rahmah agar nanti tercapai sakinah adalah faida azamta fatawakkal Allah. Jadilah suami, jadilah istri yang tawakal. Apa tawakal itu? 3B. 3B. Berdoa, berusaha, berserah diri. Itu tawakal. Berdoa. Segala aktivitas awali dengan berdoa. Setelah selesai, tutup dengan berdoa. Berusaha. Usaha itu diawali dari cari ilmunya dulu. Ilmunya dicari dulu. Apapun yang akan kita kerjakan, ilmunya harus dikuasai. Banyak orang yang berusaha modal nekat tanpa ilmu. Maka banyak cerita orang dagang gagal, dagang lagi gagal, dagang lagi gagal. Kenapa? Modalnya ada, tapi ilmu tentang dagang tidak dia kuasai. Belajar dengan siapa? Belajar dengan yang sudah sukses. Jangan belajar dengan yang sama-sama belajar. Oh, gagal bareng, datang yang sudah sukses. Itu usaha. Ketika ilmunya sudah dapat, praktekkan. Itu saya praktekkan, evaluasi gimana kegagalannya. Ini kan persis seperti orang ngajar. Identifikasi, susun rencana pembelajarannya,
laksanakan pembelajarannya refleksi. Itu kan begitu. Ini namanya inquiry. Usaha juga begitu. Kenapa gagal? Oh, di sini kita perbaiki. Kemudian ditutup dengan bertawakal kepada Allah. Seperti doanya Nabi Ibrahim setelah membangun dasar-dasar Ka'bah, Allah bercerita, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ini bentuk tawakal. Ya Allah, terimalah dari kami. Tugas kami berdoa, tugas kami berusaha, tugas kami berserah diri, sisanya adalah haknya Engkau. Kenapa penting, Ibu dan Bapak? Supaya ketika berhasil muncul rasa syukurnya, ketika gagal muncul rasa sabarnya, sehingga keluarga yang sakinah, keluarga yang diliputi dengan rasa syukur, keluarga yang diliputi dengan rasa sabar, insya Allah sakinah. Sakinah sekali lagi adalah hasil dari mawaddah dan rahmah. Ilmu ini penting nanti disampaikan kepada anak turunan Bapak Ibu, karena kalau sudah nikah kok tidak muncul sakinah, berarti mawaddah rahmahnya belum dilaksanakan. Sudah nikah kok laporan terus, Pak, apa bojone nyung kaya angel, Pak. Dari bojone laporan yang wong tuane, Pak, primen. Suaminya angel, berarti mawaddah warahmahnya belum ketemu. Memang ini persoalan yang unik. Jadi guru ada sekolahnya, jadi teknisi ada sekolahnya, ada diklatnya, tapi jadi suami tidak ada sekolahnya. Ibu bapak pernah dengar fakultas persuamian? Tidak ada. Jurusan keistrian tidak ada. Padahal menjalaninya sepanjang usia. Oh, jadi pegawai ya paling 60 pensiun. Menikah kan tidak ada pensiunnya. Kayung angel bojo pensiun bae tidak ada pokoknya. Selagi masih bernyawa ya tidak akan pensiun. Tapi justru inilah yang tidak dipersiapkan. Belum nanti kalau sudah punya anak. Sebagai ayah tidak ada sekolahnya. Sebagai ibu tidak ada sekolahnya. Maka sering banyak orang yang profesional di luar tapi di rumah tidak profesional. Jadilah suami yang profesional, jadilah istri yang profesional, jadilah ayah yang profesional, jadilah ibu yang profesional. Kadang-kadang kan yang masih muda Bapak Ibu ya, anaknya runtung-runtung, pertama 4 tahun, kedua 3 tahun, ketiga 2 tahun, keempat 1 tahun, esi meteng maning gitu. Rezeki begitu suaminya si ayah pulang, anaknya lari-lari. Ayah gendong jengkel. Nah, kamu udah tahu bapak capek, bapak pengen istirahat. Kalau anaknya ngomong udah tahu, terus bagaimana perasaannya? Meskipun sampai ketika pulang bukan sebagai pegawai, bukan sebagai bos, di rumah sebagai ayah. Jadi suami profesional. Tadi seandainya punya anak 5 kayak gitu, yang satu pengen mandi, yang satu pengen makan, yang satu pengen emban. Nah kalau suami ngaplang-ngaplang dolanan HP, apa istri tidak dugal Pak? Dugal, jengkel kan? Nah inilah yang dibangun dengan mawaddah dan rahmat. Ibu dan bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Iya. Yang terakhir bagian yang ke-6 di bab yang kedua, manfaat perkawinan. Judulnya begitu ya? Ya judulnya manfaat perkawinan. Yang pertama, manfaat dari perkawinan atau pernikahan adalah menjaga martabat. Iya, menjaga martabat. Orang tinggal serumah diikat dengan pernikahan itu kan terjaga martabatnya daripada tinggal serumah tanpa pernikahan. Namanya kumpul. Oh, di sana kumpul. Ternyata kita senang menggunakan istilah-istilah terkait dengan hewan ya Bapak Ibu ya. Kalau tersangka kambing hitam ya.
Yang kedua, tujuan perkawinan atau pernikahan di HPT itu disebutkan untuk menumbuhkan tanggung jawab. Di masyarakat kampung kami itu ada ungkapan begini, langka bujangan sugih, jadi Mas. Itu bener apa orang sih? Bener ya? Kita kaum pria ketika bujangan, jangankan rumah, kamar beoret juga sih. Ya, bener? Iya. Kita kamar aja ndak punya, wong saline ning kamar mandi di masjid. Tidurnya kadang di masjid, kadang ning ngarepeng TV, pokoknya saya keletak-letak. Yang punya kamar kan rata-rata Mbak Yu atau adik yang perempuan, laki-laki itu tidak dikasih kamar gitu ya. Tapi begitu menikah, tidak hanya kamar, sak rumah-rumahnya ada, kendaraan ada, harta ada. Itulah muncul tanggung jawabnya, karena ketika sudah menikah ada tuntutan untuk mencari nafkah dan ada tuntutan untuk hemat. Ketika masih sendirian biasanya brol, pokoknya anak kan begitu. Tanggung jawabnya kurang. Maka pernikahan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ini dua tujuan yang dua manfaat yang dicantumkan di dalam putusan tarjih. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita masuk ke bab 3 halaman 399, hak dan kewajiban dalam keluarga sakinah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Satu dua belum ketinggalan. Oh, ketinggalan. Satu, lembut hati, ya, hatinya harus lembut. Yang kedua, menghindarkan diri dari bersikap kasar. Kadang-kadang kalau lagi jengkel, salaman rasanya beda ya Pak, Ibu ya. Orang mah lagi jengkel konangan orang mah. Cak ngobrol gending klub kayak gitu ya. Rasa hati kelas. Jenengan lagi jengkel Pak. Mending hambung kok. Pan ngomong ora yang iya, pan ngomong iya yang primen ya Pak. Ya kalau istri suami lagi tidak mau ngomong, jangan diajak ngomong. Iya, ini kok suwe-suwe ngomong aja. Enggak ada orang kesel menang baik. Itu salah dia. Masih ada? Iya, mau nggak Mas? Dan sekarang kalau maunya presiden tinggal atau mendoakan pada orang lain Iya, redaksinya malaikat akan mendoakan seseorang yang mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh yang didoakan. Sama. Selagi yang didoakan tidak tahu, maka malaikat akan mendoakan hal yang sama. Jadi tidak hanya untuk istri, semua kebaikan yang kita mintakan kepada Allah tanpa diketahui oleh yang dimintakan, itu malaikat akan memintakan hal yang sama. Maka saya titip pesan begini Bapak Ibu, sering-seringlah berdoa kebaikan untuk orang lain supaya malaikat mendoakan kita. Misalnya nanti habis ini jenengan duha, habis doa kan minta ampunan ya. Allahumma qulli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Habis itu mau berdoa yang lain kan masih boleh. Jadi kan berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kesehatan untuk fakulan atau untuk bufulana. Nanti malaikat akan mendoakan hal yang tidak hanya untuk istri, untuk semua orang yang kita doakan. Maka berdoalah kebaikan. Begitu? Masih ada? Coba? Mau ke Mas Rizal.